Senja merayap turun perlahan, menyisakan cahaya tembaga di garis cakrawala ketika angin dingin dari utara membawa aroma tanah basah yang tak bersahabat. Sejak manusia pertama kali mengangkat senjata melawan sesamanya, dunia tempat mereka berpijak seolah menunggu dalam diam, mengingatkan bahwa ia bisa menjadi sekutu setia, tetapi juga musuh yang tak mengenal belas kasihan. Setiap medan perang selalu menyimpan dua ancaman, manusia yang berniat membunuh, dan alam yang tidak peduli siapa yang menang atau mati. Di tengah kekacauan itu, manusia tak hanya berhadapan dengan peluru, pedang, dan kelaparan, tetapi juga dengan makhluk yang mengandalkan naluri bertahan hidup yang tak pernah berubah sejak ribuan tahun. Bagi banyak prajurit yang pernah dikirim ke wilayah liar jauh dari rumah, tidak ada yang lebih menegangkan daripada saat mereka menyadari bahwa kegelapan di balik pepohonan bukan hanya berisi musuh yang membawa senjata. Terkadang, dari balik bayang-bayang itu, tampak sepasang mata yang memantulkan api unggun, tak berkedip, mempertimbangkan apakah manusia di depannya adalah ancaman atau mangsa. Dalam sejarah panjang perang, ada masa-masa ketika manusia terpaksa berperang bukan hanya melawan bangsa lain, tetapi melawan predator yang menunggu kesempatan untuk memangsa para tentara yang terpisah dari kelompoknya. Serigala, makhluk yang begitu dikenal namun tetap diselimuti misteri, telah lama menjadi bagian dari kisah seperti itu. Mereka tetap bertahan meski manusia telah membangun kota, merambah hutan, dan memburu mereka tanpa henti. Di benua-benua utara, dari hutan Eropa hingga pegunungan Asia, serigala masih menjadi bayangan yang bergerak senyap, beradaptasi pada setiap perubahan iklim dan lingkungan. Ada yang ukurannya kecil dan lincah, ada pula yang besar dan kuat, hidup dalam kelompok yang disiplin, dengan struktur sosial yang menyerupai masyarakat manusia dalam banyak hal. Naluri bertahan hidup serigala sangat kuat. Mereka menjaga wilayahnya, berburu bersama, merawat yang terluka, dan mengajarkan anak-anak mereka cara bertahan hidup. Mereka bisa menempuh puluhan kilometer dalam sehari hanya untuk mencari mangsa, dan bila makanan langka, mereka berubah menjadi pengembara yang bergerak jauh melintasi salju dan hutan beku. Ukuran mereka sangat bervariasi, tetapi di wilayah utara yang dingin dan keras, serigala tumbuh besar, kadang sepanjang 2 meter dan berbobot puluhan kilogram. Taring tajam mereka mampu merobek daging rusa besar, dan gigitan seekor serigala dewasa dapat mematahkan tulang hanya dalam beberapa detik. Ketika kelaparan, mereka bisa makan seberat 10 kilogram daging dalam satu waktu, dan perjalanan panjang tanpa makanan membuat mereka semakin nekat. Mereka bukan hanya pemburu yang kuat, tetapi juga cerdas. Mereka menyerang dengan strategi, mengepung, mengecoh, dan mengisolasi mangsa sebelum menerkam dengan presisi mematikan. Dan meski mereka lebih sering memburu hewan liar seperti rusa, babi hutan, atau karibu, sejarah mencatat banyak syarat ketika kelaparan memaksa serigala mencari mangsa yang lebih mudah, manusia. Kisah lama menyebutkan bahwa manusia tidak selalu berada di puncak rantai makanan. Ketika musim dingin yang keras menghapus jejak rusa dan babi hutan, ketika perang membuat desa kosong dan ladang tak lagi menghasilkan, ketika wabah membuat mayat berserakan, serigala datang mendekat. Awalnya mereka menyerang ternak. Namun ketika kambing, sapi, dan kuda sudah habis, pilihan berikutnya menjadi sangat jelas dan mengerikan. Serangan-serangan terhadap manusia bukanlah sekadar legenda. Bahkan dalam catatan modern, hal itu masih terjadi. Pada 2021, seorang petani di Rusia bertempur habis-habisan melawan seekor serigala besar yang menyerang ternaknya setelah 2 anjingnya mati. Dengan tangan kosong ia mencekik serigala itu, tetapi luka-luka yang ia derita menunjukkan bahwa naluri pembunuh serigala tidak pernah benar-benar hilang. Seorang peneliti, Will Engrafes, setelah mempelajari perilaku serigala selama puluhan tahun di Eropa dan Asia, menulis bahwa seorang lelaki kuat mungkin bisa melawan satu serigala. Namun melawan satu kawanan, itu mustahil tanpa senjata. Sebuah kawanan serigala dapat bergerak seperti tentara terlatih, dan ketika makanan mereka hilang, mereka berubah menjadi pasukan pembunuh yang tak bisa dihentikan. Dalam beberapa keadaan yang sangat jarang namun mematikan, kelaparan dapat memaksa kawanan-kawanan serigala yang biasanya saling bermusuhan untuk bergabung menjadi kelompok raksasa, super pack, yang dapat berjumlah ratusan ekor. Ketika itu terjadi, semua makhluk hidup di jalur mereka berada dalam bahaya besar.
Ada masa-masa dalam sejarah ketika serigala-serigala seperti itu tidak hanya memburu untuk makan, tetapi membunuh lebih banyak dari yang mereka butuhkan, meninggalkan bangkai yang bahkan tidak sempat mereka makan seluruhnya. Fenomena itu disebut surplus killing, dan biasanya terjadi hanya di musim dingin ekstrim ketika salju menutup semua sumber makanan. Namun satu peristiwa di masa lampau benar-benar menegaskan teror yang mampu dibawa serigala. Sebuah kisah dari abad ke-15, ketika Prancis dilanda musim dingin terburuk dalam sejarahnya. Kota Paris baru saja melewati perang panjang, wabah penyakit, dan kelaparan ketika ancaman lain yang tak terduga muncul dari hutan-hutan di sekelilingnya. Kawanan serigala lapar yang mulai mendekati permukiman, tak takut lagi pada manusia. Di antara serigala-serigala itu, ada seekor pemimpin. Seekor jantan besar berbulu merah keemasan yang telah lama terlihat berkeliaran di luar tembok kota. Penduduk memberi julukan padanya, Colto, si ekor pendek, karena ekornya pernah terpotong saat ia mencoba masuk kota melalui gerbang yang dijatuhkan para penjaga. Saat suhu terus turun dan salju semakin menumpuk, kawanan ini mulai sering terlihat di dekat ladang-ladang yang ditinggalkan. Ternak yang tersisa mereka terkam tanpa ampun. Lalu pada suatu malam yang membeku, sesuatu yang selama ini ditakutkan akhirnya terjadi. Mereka menemukan celah kecil di bawah tembok, sebuah lubang yang tercipta karena air sungai yang membeku dan mengangkat batu-batu fondasi. Setelah bertahun-tahun hanya mengintai dari luar, untuk pertama kalinya serigala-serigala itu merayap memasuki jantung kota Paris. Dan apa yang terjadi setelah itu, menjadi bagian dari salah satu kisah paling mengerikan dalam sejarah hubungan manusia dan serigala. Senja yang beku itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang belum pernah dibayangkan warga Paris. Saat kegelapan menyelimuti lorong-lorong kota, angin dingin menyusup melalui celah atap rumah, membawa isyarat bahwa ada sesuatu di luar sana yang bergerak mendekat, sesuatu yang bukan manusia. Dari balik gerumbulan salju di kaki tembok utara, suara langkah ringan terdengar berirama, bukan derap kaki tentara, bukan pula tapak kuda patroli, melainkan gesekan cakaran yang hati-hati namun penuh tujuan. Kawanan itu memasuki celah rendah yang berada tepat di bawah jembatan batu. Lubang kecil itu tampak tidak berbahaya selama bertahun-tahun, hanya dianggap sebagai keretakan biasa akibat tekanan musim dingin. Tak ada yang menduga bahwa retakan itu menjadi pintu masuk bagi puluhan serigala kelaparan yang mengikuti jejak pemimpin mereka, si Colto, dengan mata kuning menyala menembus kegelapan kota. Para penjaga yang berjaga di atas tembok tidak melihat apapun. Mereka sibuk memanaskan tangan mereka di dekat obor kecil yang nyala apinya nyaris padam. Di bawah sana, serigala-serigala itu bergerak seperti bayangan hidup, merayap dengan keheningan yang tak normal bagi kawanan sebesar itu. Tubuh-tubuh mereka meluncur di atas salju seperti gelombang hitam yang tidak bersuara. Di sebuah rumah kecil dekat pinggir kota, seorang wanita tua bernama Margot baru saja menutup jendela kayu rumahnya. Ia mendengar angin bergemuruh, tetapi ada suara lain yang membuat tengkuknya merinding, semacam geraman rendah, lebih berat dan panjang daripada anjing manapun yang pernah ia dengar. Ia melangkah mundur, merasakan bulu kuduknya berdiri, lalu mematikan lilin satu-satunya di ruang tamu. Kehamparan menyelimuti rumah itu. Namun di luar, sesuatu mengendus di sekitar pintunya. Margot menahan napas. Di bawah celah pintu, terlihat bayangan bergerak pelan, lalu berhenti. Geraman itu terdengar lagi, lebih dekat. Lalu, seperti isyarat tak terlihat, beberapa cakaran tajam menguras permukaan pintu, cukup dalam untuk merobek serat kayu. Wanita tua itu menggigil, memeluk dirinya sendiri, berdoa dalam hati agar makhluk itu pergi. Namun kawanan yang dibawa Colto malam itu tidak sedang mencari ternak. Mereka mencari apapun yang hidup. Tak jauh dari sana, seorang pemuda bernama Etienne sedang berjalan pulang dari tempat kerja setelah lembur. Langkahnya kaku menghantam salju yang memutih. Dia memeluk mantelnya erat-erat, mencoba menahan dingin yang menembus tulang. Tiba-tiba ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan dari depan, bukan dari samping, tetapi dari segala arah sekaligus. Ia berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, namun jalanan terlihat sepi. Hanya angin yang mengembus membawa butiran salju. Saat ia melanjutkan langkah, sebuah siluet bergerak cepat melintasi ujung jalan,
terlalu besar untuk kucing liar, terlalu rendah untuk manusia. Ketika Etienne mempercepat langkahnya, suara salju yang dipijak terdengar berlipat ganda, seperti ada beberapa makhluk yang mengikuti ritmenya dari jauh. Ia panik. Detik berikutnya, geraman rendah menggema dari lorong gelap di samping rumah batu. Lalu sepasang mata kuning muncul, menyala seperti bara dalam kegelapan. Etienne mundur spontan, namun dari belakang, suara serupa terdengar. Ia terjebak di antara dua bayangan yang bergerak mendekat. Ketika ia menjerit minta tolong, hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Dalam hitungan detik, lorong itu dipenuhi bayangan serigala yang bergerak cepat dan senyap, mengepungnya dalam lingkaran yang semakin sempit. Teriakan terakhir Etienne tenggelam dalam keganasan salju malam. Pagi berikutnya, 3 penjaga kota menemukan jejak darah di antara rumah-rumah kosong. Mereka mengikuti jejak itu hingga ke dekat sumur umum, dan mendapati tanda cakaran besar memenuhi dinding batu. Salah satu penjaga memeriksa bekas itu dan wajahnya langsung pucat. Ini bukan ulah anjing, gumamnya. Ini lebih besar. Namun ketiga penjaga itu tak sadar bahwa dari atap rumah yang tertutup salju, Cholto sedang memperhatikan mereka. Serigala jantan itu berdiri di ujung sebuah cerobong. Tubuhnya memantulkan cahaya keabu-abuan pagi. Nafasnya membentuk uap putih. Luka lama di ekornya, yang telah memberinya julukan Cholto, menjadi tanda yang membuatnya mudah dikenali. Ia memiringkan kepala, menatap manusia-manusia itu seperti sedang menilai apakah mereka layak diburu. Ketika salah satu penjaga menunduk untuk memeriksa bekas gigitan di tanah, Cholto mengeluarkan bunyi serak, semacam panggilan pendek yang hanya dimengerti kawanan. Dalam sekejap, 4 bayangan lain muncul dari balik tumpukan salju, bergerak cepat menuju para penjaga. Serangan itu begitu tiba-tiba sehingga para penjaga hanya sempat mengangkat tombak mereka tanpa benar-benar siap. 2 dari mereka berhasil mundur ke arah gerbang, berteriak memanggil bantuan, namun penjaga ketiga terseret ke balik barisan rumah. Jeritannya terputus begitu cepat, sehingga suara itu lebih menyerupai embusan angin. Kabar bahwa serigala telah masuk kota menyebar seperti api. Ratusan warga berkerumun di pusat kota, panik dan saling bertanya. Beberapa membawa anak-anak mereka dan tidak berani pulang. Di balai kota, para pemimpin berkumpul dalam keadaan kebingungan. Mereka tahu bahwa kotanya sedang dalam kondisi paling rapuh. Pasukan kota banyak yang tewas atau hilang dalam perang sebelumnya, makanan menipis, dan tidak ada persediaan cukup untuk bertahan lama jika kota diserang dari dalam. Seorang bangsawan tua bernama Pierre d'Aubigny berdiri di tengah ruangan, mencoba menenangkan suasana. Namun wajahnya sendiri memancarkan keputusasaan. Ini bukan kawanan biasa, katanya lirih. Ini kelompok yang dipimpin oleh seekor pemburu cerdas. Serigala pemimpin itu, aku pernah melihatnya dari kejauhan bertahun-tahun lalu. Ia telah mempelajari kita. Ia tahu kapan kita lemah. Seseorang bertanya bagaimana mereka bisa mengusir serigala-serigala itu. Pierre menggeleng. Ini musim dingin paling buruk yang pernah kita alami. Tidak ada hewan yang tersisa di hutan. Mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak akan pergi sebelum mendapatkan makanan. Di luar, pada sore yang semakin membeku, kawanan itu berkeliaran di sekitar pasar tua. Mereka mengendus peti-peti kosong, melompati meja kayu, lalu menghilang di balik tenda-tenda yang roboh. Warga yang nekat keluar hanya bisa melihat jejak kaki besar dan noda merah yang mengarah ke lorong sempit. Sore menjelang malam, ketika kegelapan kembali mendekat, kota itu seperti berada di ambang kehancuran. Warga menutup pintu dan jendela, menggantungkan palang kayu, namun teror di luar terus merayap. Bayangan serigala terlihat melintas di atap, bayang lain berkeliaran di tepian sungai. Anak-anak menangis, dan suara isakan mereka bercampur dengan deru angin seperti gumaman kesedihan yang tak berujung. Dalam sebuah rumah besar dekat pusat kota, seorang pemburu bernama Laurent, salah satu dari sedikit pria Paris yang pernah menghadapi serigala sebelumnya, sedang memeriksa busur dan pisaunya. Ia tahu bahwa kota tidak akan bertahan lama jika hanya berdiam diri. Dia juga tahu bahwa serangan-serangan serigala itu bukan kebetulan. Ada pola, ada rencana. Cholto tidak hanya lapar, ia sedang memimpin pemburuan terkoordinasi.
Lauren menatap jendela kecil di kamarnya. Di balik kaca buram yang ditutupi es, ia melihat siluet besar di kejauhan, berdiri di atas tembok kota yang retat. Serigala itu tidak bergerak, hanya memandang ke arah kota seperti seorang jenderal yang menilai targetnya. Lauren tahu itu bukan serigala biasa. Itu Cholto. Dan di malam ketika bulan penuh perlahan muncul dari balik awan, Lauren memahami sesuatu yang lebih mengerikan. Kawanan itu tidak lagi sekadar mencari makanan, mereka sedang menguji batas manusia. Dan ketika batas itu akhirnya runtuh, darah akan tumpah lebih banyak dari yang pernah dibayangkan siapapun. Malam itu turun dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya, seolah langit sengaja menutup semua cahaya agar tak ada yang menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam kota itu. Lauren berdiri di dekat jendela sempit rumahnya, matanya tak berkedip menatap sosok besar di atas tembok. Cholto, pemimpin kawanan yang telah meneror Paris. Ketika bulan sepenuhnya muncul dari balik awan, cahaya pucatnya memantulkan warna kemerahan pada bulu pemimpin serigala itu, membuatnya tampak seperti bayangan api yang membeku. Lauren tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Di rumah-rumah sekitar, warga berbisik ketakutan. Beberapa menyalakan lilin untuk menerangi ruangan, namun cahaya kecil itu hanya membuat bayangan serigala yang melintas di jendela terlihat lebih mengerikan. Di sudut kota, ada bayi yang terus menangis sejak matahari terbenam. Ibunya berulang kali mencoba menenangkannya, tetapi suara bayi itu justru memancing sesuatu di luar. Geraman rendah terdengar dari balik dinding luar rumah mereka, membuat wanita itu menutup mulut anaknya dengan kedua tangan, air matanya mengalir. Di balai kota, para pemimpin sedang berselisih keras. Sebagian ingin menunggu fajar, berharap kawanan serigala akan kembali ke hutan begitu cahaya datang. Sebagian lagi menganggap itu sebagai mimpi kosong. Lauren, yang dipanggil untuk memberi pendapat, berdiri di tengah kerumunan. Mereka tidak akan pergi, katanya dengan suara berat. Ini bukan kelompok biasa. Mereka tidak sekadar berburu. Mereka menguji pertahanan kita. Mereka ingin memastikan kita ketakutan sebelum mereka menyerang lagi. Dan mereka akan menyerang. Malam ini. Beberapa orang menelan ludah. Yang lain memalingkan wajah, tak sanggup menerima kebenaran itu. Namun saat Lauren sedang berbicara, suara jeritan dari arah barat kota memecah ketegangan pertemuan itu. Semua orang terdiam. Jeritan itu bukan jeritan binatang, bukan pula suara orang yang terpeleset. Itulah jeritan seseorang yang melihat kematian tepat di depan mata. Lauren langsung berlari keluar balai kota, diikuti beberapa warga yang nekat. Begitu mereka menginjak jalanan bersalju, mereka melihat asap putih melayang dari atap-atap rumah. Angin membawa bau yang tak asing bagi hidung para pemburu, bau darah segar. Lauren menunduk dan melihat jejak kaki serigala besar bergerak melintasi jalan. Mereka sudah masuk pusat kota, gumamnya. Ia mengambil busur yang digendongnya, menyiapkan anak panah di tali busur. Dari kejauhan, suara lolongan panjang terdengar, melengking dan menembus udara beku. Bukan satu lolongan, banyak. Seluruh kawanan membalas panggilan itu, dan suara tersebut menggema di langit Paris seperti nyanyian kematian. Di rumah Margot, wanita tua itu masih bersembunyi di sudut ruangan. Pintu kayu rumahnya kini penuh goresan. Geraman di luar semakin intens, dan sesuatu tampak mendorong pintu dari luar. Margot memandangi obor kecil yang ia nyalakan. Api itu memberikan kenyamanan, tapi juga ketakutan. Cahaya menarik perhatian. Namun dalam kegelapan total, ia mungkin tak melihat kapan serigala-serigala itu masuk. Ketika ia hendak memadamkan obor, sesuatu menabrak pintu dengan keras. Margot terjatuh. Pintu itu terbelah di bagian bawah, dan dari celahnya muncul moncong serigala yang mengendus udara panas dari dalam rumah. Mata serigala itu bertemu dengan matanya, dan untuk sesaat dunia seakan berhenti bergerak. Sementara itu, Etienne, pemuda yang sebelumnya hilang, ternyata masih hidup, meskipun nyaris tak sadarkan diri. Ia terseret ke gudang tua di pinggir kota oleh 3 serigala muda yang mengikuti perintah Cholto. Serigala-serigala itu tidak membunuhnya segera. Mereka menjaga tubuhnya tetap hidup, mengelilinginya sambil menunggu pemimpin mereka. Etienne merasakan salju dingin di punggungnya, dan darah hangat mengalir dari luka di kakinya.
Ketika ia membuka sedikit matanya, ia melihat sosok besar mendekat dari kegelapan guden. Bulu merah keemasan itu tampak jelas. Itu Cholto. Serigala jantan itu mendekat perlahan, menundukkan kepalanya, mengendus luka Etienne. Serigala-serigala lain mundur, memberi ruang bagi pemimpin mereka. Cholto mengeluarkan suara pendek, seolah menilai apakah pemuda itu berguna sebagai makanan atau sebagai pengalih perhatian. Etienne berusaha merangkat, namun kekuatannya sudah hilang. Saat Cholto mendekat untuk menggigit lehernya, suara keras dari luar membuat pemimpin itu menoleh. Sebuah anak panah menancap di pintu gudang. Cholto menggeram pelan. Ada manusia yang menantangnya. Laurent berdiri sekitar 30 meter dari pintu gudang, busur di tangan. Napasnya kabur dalam udara dingin. Ia menarik tali busurnya lagi, menembakkan panah kedua. Panah itu meleset dari Cholto, tetapi mengenai salah satu serigala muda di bahu kiri. Serigala itu meringis dan mundur, namun tidak kabur. Kawanan itu kini mengarahkan perhatian kepada Laurent. Laurent tahu ia hanya punya beberapa detik sebelum kawanan itu menerkamnya. Dia mengambil napas panjang dan menyalakan umpan api yang ia siapkan, sebuah obor minyak yang diikat pada panah khusus. Ketika panah itu menyala, ia menembakkannya ke langit. Panah itu jatuh dan menabrak tumpukan jerami di dekat gudang. Api langsung menjalar cepat, menyulut dinding gudang kayu. Cahaya oranye yang tiba-tiba muncul membuat kawanan serigala terkejut. Cholto mengeluarkan lolongan pendek, memberi isyarat bagi kawanannya untuk mundur. Mereka tak menyukai api. Laurent memanfaatkan momen itu untuk berlari ke gudang, menyeret Etienne keluar. Namun sebelum ia bisa melangkah jauh, suara langkah cepat terdengar dari sebelah kiri. Dua serigala dewasa melompat dari balik pagar, menerjang Laurent. Ia berhasil menangkis serangan pertama dengan tombaknya, namun cakaran serigala kedua mengenai lengannya, membuat darah memercik ke salju. Laurent berteriak kesakitan, namun tidak melepaskan Etienne. Dengan tenaga terakhirnya, ia melemparkan pemuda itu ke arah semak salju dekat tembok, berharap seseorang akan menemukannya. Serigala-serigala itu kembali mengepungnya. 3 makhluk kelaparan dengan mata yang membara. Laurent tahu ia mungkin tidak akan keluar hidup-hidup dari situ. Namun ia berdiri tegak, menahan tombaknya dengan kedua tangan meski darah mengalir dari lengannya. Cholto muncul kembali dari balik kobaran api yang semakin besar. Ia berdiri memandang Laurent, seolah menilai apakah manusia ini layak dianggap ancaman. Namun saat Cholto hendak memberi perintah kepada kawanan, suara lonceng besar dari menara gereja berdentang keras. Suara logam itu menggema di seluruh kota, menggetarkan udara dan tanah. Lonceng itu tidak dibunyikan oleh angin. Itu sinyal manusia. Di kejauhan, puluhan warga Paris keluar dari markas mereka, membawa obor, tombak, dan senjata seadanya. Api dari obor menciptakan garis cahaya panjang di jalanan gelap. Kawanan serigala mulai gelisah. Mereka berputar-putar, tidak terbiasa menghadapi begitu banyak manusia sekaligus. Cholto mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara tajam. Serigala-serigala itu bersiap melompat ke arah manusia. Namun tiba-tiba ledakan kecil terdengar dari menara gereja. Sebuah kantong besar berisi abu panas dijatuhkan dari atas, tertiup angin ke arah kawanan. Butiran abu panas mengenai wajah dan hidung serigala-serigala itu, membuat mereka melolong kesakitan. Laurent teringat sebuah taktik lama yang digunakan pemburu. Abu panas bisa membingungkan penciuman serigala dan memaksa mereka mundur. Kawanan itu terpukul mundur, tapi Cholto tetap berdiri tegak. Matanya mengamati manusia-manusia yang kini berdiri bersama. Api, abu, dan kebersamaan mereka membuat Cholto ragu untuk pertama kalinya. Ia mengeluarkan suara rendah, memanggil mundur kawanannya. Satu persatu serigala menghilang ke dalam kegelapan, melompati pagar, melesat menuju hutan, melarikan diri dari cahaya manusia. Namun Cholto tidak segera pergi. Ia berdiri di tengah jalan, menatap umat manusia itu dengan tatapan yang hampir menyerupai kebencian. Dalam mata kuningnya, ada pesan yang tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun. Ini belum selesai. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 abad, ia akhirnya berbalik, melompat melintasi tumpukan salju, dan menghilang bersama kawanan lainnya.
Ketegangan di kota tidak langsung hilang. Warga saling menatap dalam diam, menyadari betapa dekatnya mereka dengan kehancuran. Laurent jatuh berlutut, kehabisan tenaga. Beberapa warga berlari mendatanginya dan menolongnya. Sementara itu, Etienne ditemukan dalam keadaan hidup, meski terluka parah, dan segera dibawa ke rumah aman. Pagi berikutnya, cahaya matahari menembus awan tebal untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kota Paris perlahan mulai bernapas kembali. Orang-orang membersihkan daerah di jalan, memperbaiki pintu yang rusak, dan menyalakan api penghangat di balai kota. Namun ketakutan tidak benar-benar menghilang. Jejak serigala masih tertinggal di salju. Cakaran di pintu, bekas gigitan di pagar, dan bayangan malam sebelumnya masih menghantui pikiran warga. Laurent, meski terluka, bangun lebih awal dan pergi ke tembok kota. Ia melihat ke arah hutan jauh di utara, tempat Zolto dan kawanannya menghilang. Hutan itu tampak tenang, seakan tidak ada apapun yang terjadi. Namun Laurent tahu bahwa ketenangan itu hanyalah jeda. Selama musim dingin tetap keras dan sumber makanan langka, kawanan itu dapat kembali kapan saja. Dan di balik pohon-pohon gelap yang tertutup salju, sepasang mata kuning memerhatikan dari kejauhan, mata yang masih mengingat rasa darah dan bau ketakutan manusia. Mata Zolto. Kisah itu belum berakhir. Kawanan itu masih hidup. Dan hutan tak pernah melupakan manusia yang mencoba bertahan di wilayah yang bukan sepenuhnya milik mereka.